Kasus kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap anak berusia 2,5 tahun di Bogor mengundang keprihatinan banyak pihak. Selain karena korban masih balita, pelaku ternyata merupakan orang yang kenal baik dengan keluarga pelaku. Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut kasus tersebut, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Riki Rusdiana dari rumah keluarga korban di Bogor, Jawa Barat. Ya, Prama, bagaimana perkembangan penanganan kasus kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap balita berinisial LN? Ya, baik Veronica, saat ini kepolisian Resta Cibungbulang, Kabupaten Bogor sedang melakukan penyelidikan di mana ingin mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan dari pelaku Budiansyah ini sendiri. Diketahui memang hingga saat ini yang terakhir adalah bahwa Budiansyah mengalami depresi dan juga kekurangan kepercayaan diri akibat pernah 2 kali gagal menikah, dan itu pula yang menjadi yang diduga menjadi latar belakang ia melakukan tindakan keji. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan atau di tempat kejadian perkara di mana balita berusia 2,5 tahun atau lebih tepatnya 2 tahun lebih 2 bulan tewas dibunuh di rumah pelaku. Di belakang saya saat ini adalah rumah pelaku, di mana rumah pelaku ini sangat dekat dengan rumah korban, hanya selisih 1 rumah. Dan jika kita melihat ke belakang, kejadian dimulai pada tanggal 8 Mei, di mana korban balita LN dinyatakan hilang pada pagi hari. Dan dengan hilangnya balita LN ini, seluruh warga turut mencari termasuk pelaku dan juga keluarga pelaku. Sebelum akhirnya diketahui pada keesokan harinya, maksud kami pada tanggal 10 oleh kepolisian bahwa pelaku Budiansyah lah yang melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan. Hal ini memang menggemparkan seluruh desa dan khususnya di warga di sini. Namun dapat dipastikan bahwa rumah pelaku saat ini sudah kosong, di mana keluarga pelaku pun sudah meninggalkan kawasan ini dan hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Dan kepolisian pun masih belum melakukan rekonstruksi ulang kasus karena masih menunggu satuan dari PPA Polres Cibungbulang untuk mengetahui bagaimana kondisi dari kejiwaan dari Budiansyah ini sendiri. Dan rekonstruksi pun belum tentu akan dilakukan di sini, mengingat faktor keamanan apakah nanti akan dilakukan di sini ataupun di Polresta Cibungbulang ataupun di Kapolsek terdekat. Veronica. Ya, Prama, lantas apakah harapan kemudian dari keluarga korban terhadap pelaku? Anda sempat berbincang dengan salah seorang anggota keluarga mungkin? Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Veronica, saat ini telah bersama kami Bapak Ahmad Samiran yang merupakan ayahanda dari balita LN. Ya Pak, bagaimana hingga sejauh ini sudah lebih dari seminggu situasi ataupun keadaan psikologis dari keluarga sendiri bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan keluarga itu ya masih sangat-sangat sedih, terutama istri saya itu masih sering nangis. Karena ya memaklumin bahwa dia itu anak pertama, apalagi dari keluarga yang cucunya itu ada 7 ya. Dia itu satu-satunya cucu perempuan. Jadi sebenarnya sangat disayang itu oleh keluarga. Hingga bisa kita ketahui bagaimana kronologi hilangnya hingga akhirnya ditemukan Pak? Pada hari Minggu tanggal 8 jam 9.15 anak itu main ke rumah neneknya, dibonceng motor oleh pamannya namanya Rusli dan dipegangin oleh neneknya yang bernama Rukiah, itu ya mertua saya. Jadi sesampainya di rumah itu disamperlah sama temennya, jadi keponakan pelaku namanya Nasya itu sama Ajeng itu umur 7 tahun kelas 1 SD ya. Sedangkan Nasya itu masih 2 tahun 3 bulan. Yaitu yang sebaya dengan anak saya. Lengkapnya anak saya itu baru 2 tahun 2 bulan 4 hari itu. Ini pada hari Minggu ya Pak ya? Pada hari Minggu. Nah, main ke rumah pelaku itu jam berapa lalu dinyatakan hilang jam berapa Pak?
Main di rumah pelaku itu kira-kira jam 9.30, terus dicari sama istri saya itu sekitar jam 9.55 atau ya sebelum jam 10 lah. Istri saya begitu nyari di situ nggak ada, nanya-nanya dengan seisi rumah itu nggak tahu, sehingga dia menjerit-jerit, akhirnya pingsan. Terus warga ikut membantu mencari, banyak sekali warga mencari. Kan si pelaku katanya juga ikut mencari, Pak. Betul, ikut mencari dan ikut tahlilan itu. Begini, saya lanjutkan masalah kronologi ya. Jadi setelah anak saya main di sini, istri saya mencari nggak ketemu itu, saya disusul oleh 3 orang ke rumah saya, jarak 300 meter. Dikabarin bahwa anak saya hilang itu sekitar jam 12 kurang 10 ya. Itu saya langsung pingsan sih enggak ya, sadar tapi lemes, gemetar, pusing gitu. Akhirnya saya ya di kursi aja gitu. Setelah azan lohor saya berusaha bangkit, wudhu, sholat dan kesini gitu ya. Setelah kesini saya tanya dengan warga berkerumun begitu, anak saya udah diketemukan belum? Belum, sehingga saya langsung minta diantar ke kantor polisi Cibatok atau Cibumulang itu namanya, polseknya itu. Setelah itu setengah 1 ya, 12.30, saya berdua dengan adik ipar, terus dengan anggota polisi 2 orang, langsung masuk ke sini, rumah TKP, interogasi polisinya, saya juga ada di situ. Tapi jawabannya semua orang yang dewasa di situ nggak tahu. Pelaku dan keluarga pelaku tidak tahu begitu ya saat itu ya? Saat itu masih jam 12.30 atau 40 lah, kira-kira itu, nggak tahu ya. Akhirnya polisi pulang, terus saya juga ke rumah mertua, berpikiran bahwa itu diganggu oleh makhluk halus gitu loh. Jadi konsentrasi saya dan keluarga itu ini mencari orang pintar, kiai pintar, ustadz pintar. Itu dihitung-hitung sampai 16 itu. Bahkan saat diketemukan jenazah itu saya juga sedang menuju ke Sadeng, kira-kira 20 kilo. Dalam perjalanan itu ditelepon, itu hari Senin jam 19:10. Pas beduk Isya itu saya ada berita bahwa anak saya diketemukan. Pak Haji cepat pulang tapi bawa polisi, beritanya begitu. Akhirnya saya juga pulang bawa polisi. Oh, ya. Oke, baik. Lalu harapannya apa nih Pak dengan kasus ini Pak? Harapannya saya pengen dihukum mati ya. Soalnya itu pelanggarannya itu 3 pasal. Pasal pertama pemerkosaan, anak di bawah umur, bukan anak lagi itu, bayi menurut saya, umur 2 tahun 2 bulan tuh menurut saya bayi. Itu pelanggaran berat. Terus yang kedua pemerkosaan. Pertama pemerkosaan, kedua pembunuhan. Ketiganya itu undang-undang perlindungan anak. Yang keempat itu masih ada lagi, dia itu berusaha menghilangkan barang bukti. Karena apa? Kejadiannya sekitar jam 10 hari Minggu, 33 jam kemudian baru diketemukan. Jadi itu ada unsur menghilangkan atau menutup-nutupin. Bagaimana umpama dibuangnya itu jauh, kehilangan jejak Pak, mungkin polisi nggak bisa menemukan itu, begitu. Jadi harapan saya itu dihukum mati minimal seumur hidup. Terus terang ini untuk barangkali yang ibu-ibu ahli hukum, terutama Ibu Erlinda itu. Ibu coba gimana itu kasus Kediri, memperkosa anak 3 orang hanya dihukum 9 tahun. Bu Erlinda, dengar. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Ahmad. Ya, demikian tadi keterangan dari ayah korban, dan memang saat ini keluarga pun menuntut hukuman mati ataupun hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku, dan diharapkan juga pihak berwenang, pemerintah dan juga khususnya pihak kepolisian akan menindak tegas dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi keluarga korban. Demikian, Veronica. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda. Reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Riki Rusdiana melaporkan langsung dari rumah keluarga korban di Bogor.